Kamu pernah kepikiran nggak sih, kenapa Indonesia dengan masyarakat mayoritas Muslim masih ragu dalam menggunakan bank syariah? Mungkin salah satunya karena mereka belum memahami bagaimana jika mereka menggunakan bank syariah. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Anissa Amirila dengan NIM 301223 1324 dari program studi manajemen bisnis Universitas MH Tamrin akan memaparkan tentang salah satu produk perbankan syariah yaitu musyarakah. Namun, sebelumnya kita kenalan dulu dengan perbankan syariah atau bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya itu berdasarkan prinsip syariah, yaitu menghindari maghrib. Apa itu maghrib? Yaitu maisir, boror, dan riba. Nah, kita akan masuk ke pembahasan musyarakahnya. Musyarakah itu adalah salah satu akad bekerjasama antara dua pihak ataupun lebih, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha dengan konsep di mana keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung bersama. Untuk terjalinnya akad musyarakah ini terdapat 5 rukun ataupun syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada akid atau subjek. Yang kedua ada masyru' atau project. Yang ketiga ra'sul mal ataupun modal. Yang keempat yaitu sigot atau kesepakatan. Lalu yang kelima adalah nisbah atau porsi bagi hasilnya. Adapun jenis-jenis musyarakah itu sebagai akad dan sebagai produk perbankan syariah. Yang sebagai akad itu terbagi menjadi 2, yaitu syirkah al-amlak dan al-uqud. Syirkah al-amlak adalah musyarakah kepemilikan. Ya, transaksi ini terjadi bukan karena adanya akad, melainkan keinginan untuk memiliki harta secara bersama-sama. Syirkah al-amlak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu syirkah al-jabr atau izabariyah terjadi karena peristiwa alami seperti kematian yang mewariskan harta. Lalu yang kedua al-ikhtiriyah, yaitu terbentuk melalui tindakan sukarela atau perbuatan orang-orang sekitarnya seperti hibah maupun pembelian. Lalu untuk syirkah uqud terbagi menjadi 4, yaitu inan, yaitu kerjasama yang porsi modal dan tenaganya itu berbeda-beda. Lalu amal atau abadan, yaitu berbasis keahlian ataupun profesi tanpa adanya modal uang. Lalu yang ketiga ada mufwadah, yaitu porsi modal kerja dan hasilnya itu sama rata. Lalu ada juga yang keempat adalah al-wujuh, berbasis kredibilitas ataupun reputasi di pasar. Adapun musyarakah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah. Ternyata musyarakah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah musyarakah rekurel atau murni, yaitu musyarakah untuk modal kerja. Dan untuk pengembalian modalnya itu bisa bertahap ataupun semuanya full di akhir kontrak. Lalu yang kedua adalah musyarakah mutanakisoh atau MMQ, adalah pembiayaan untuk aset. Musyarakah ini kita melibatkan akad izaroh ataupun sewa. Lalu yang ketiga adalah MMQ refinancing, di mana kita memiliki aset namun kita membutuhkan dana yang likuid. Maka kita menjual aset kita kepada bank, tapi setiap bulannya kita pun membeli yang dijual tersebut. Lalu bagaimana sih skema musyarakah itu? Yang pertama, dilakukan pengajuan oleh nasabah. Lalu yang kedua, bank akan melakukan analisis apakah modal ini akan disetujui untuk dibiayai atau tidak. Lalu yang ketiga, jika disetujui, maka terjalinnya akad musyarakah, di mana ada penetapan modal, SOP, dan nisbah. Lalu bank dan nasabah akan menyatukan modal untuk menjalankan satu bisnis. Lalu pengelolaan dan pelaporan oleh pihak nasabah sebagai mitra aktif setiap bulannya, dan bank pun melakukan monitoring untuk usaha tersebut.
Lalu setiap bulannya akan dibagikan bagi hasil sesuai dengan nisbah. Lalu di akhir periode, pengembalian modal pun sudah selesai, baik itu dicicil maupun langsung di akhir periode. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke studi kasus pembiayaan musyarakah. Bayangkan, ada satu perusahaan fashion muslimah, yaitu Amirilla Fashion, memiliki modal sekitar 700 juta rupiah dan ingin mengembangkan usahanya. Amirilla Fashion membutuhkan tambahan modal sebesar 300 juta, sehingga total modal usahanya yaitu 1 miliar. Kemudian, nasabah tersebut mengajukan pembiayaan musyarakah kepada Bank Syariah dengan jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha, bank menyetujui pembiayaan tersebut dengan ketentuan modal nasabahnya yaitu 700 juta rupiah dan untuk modal banknya yaitu 300 juta rupiah. Dalam jangka waktu 24 bulan, pengembalian modal bank dilakukan secara bertahap sebesar 12.500.000 per bulannya. Itu dihasilkan dari 300 juta dibagi dengan 24 bulan. Lalu perkiraan rata-rata hasil usaha per bulannya yang dihasilkan oleh Amirilla Fashion adalah 50 juta. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank adalah 12% per tahun. Lalu, bagaimana sih nisbah bagi hasilnya? Untuk bank, kan tadi tingkat keuntungan yang diharapkannya itu 12% per tahun. Nah, maka 12% per tahun dikali dengan modalnya, yaitu 300 juta, menghasilkan 36 juta. Karena ini dilakukan selama 2 tahun, maka 26 tadi dikali dengan 2, menjadi 72 juta rupiah. Jadi, untuk nisbah bank yaitu 72 juta rupiah dibagi dengan 1.200.000.000 sebagai hasil dari perkiraan rata-rata penghasilan usaha tersebut dikali dengan 100%, yaitu menghasilkan 6%. Lalu untuk nisbah nasabahnya yaitu sisanya dari itu. Lalu apa bedanya sih pembiayaan masyarakat ini dengan pembiayaan modal di bank konvensional? Bank konvensional itu menghitung bunga dari jumlah pinjaman sehingga jumlahnya itu tetap tanpa melihat kondisi bisnis si nasabah, sedangkan dari bank syariah yaitu menggunakan perhitungan nisbah yang dikalikan dengan hasil usaha. Jadi uangnya itu ataupun keuntungannya itu mengikuti dengan kondisi si perusahaan, baik itu laba maupun rugi. Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan musyarakahnya itu pada 15 Desember 2024, yang tadi aku ceritain di atas tuh. Lalu untuk pencairannya itu di tanggal 10 Januari 2025, sebesar 300 juta. Dan ini adalah data perkiraan ataupun proyeksi untuk pendapatan bank maupun nasabah. Lalu untuk realisasinya, khusus untuk RBH bulan pertama untuk bank, modal usaha bank dihitung sejak 10 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 atau 22 hari. Dengan demikian, rata-rata pengendapan modal yang bekerja menghasilkan laba yaitu 300 juta dikali dalam kurung 22 hari dibagi 31 hari menghasilkan 212.903.225 rupiah. Gimana sih kalau pendapatannya itu naik ataupun turun? Nah, ini terdapat contoh realisasinya. Realisasi bagi hasil bulan pertama adalah 6%, yaitu nisbah bank, lalu dikali dengan pendapatan, yaitu 50 juta, dikali dengan yang tadi, lalu dikali dalam kurung rata-rata pengendapan modal dibagi dengan total modal. Lalu dihasilkanlah 2.129.032 rupiah. Lalu jika pendapatannya itu naik, seperti realisasi bulan kedua, maka perhitungannya adalah
6% dikali dengan pendapatan yang menaik yaitu 60 juta dikali dengan sisa modal bank dibagi dengan nilai modal usaha bank totalnya. Lalu dihasilkanlah Rp3.450.000. Lalu jika turun bagaimana? Nah, ini terdapat realisasinya di bulan ke-10. Dengan penghasilannya yaitu menjadi 25 juta. Kan tadi rata-ratanya itu 50 juta penghasilannya. Nah, ini turun jadi setengahnya yaitu 25 juta. Jadi, perhitungannya adalah 6% dikali penghasilannya yaitu 25 juta dikali dalam kurung sisa modal bank dibagi dengan nilai pool modal di awal menghasilkan Rp937.500. Nah, setelah 24 bulan atau 2 tahun, seluruh modal banknya itu sudah dikembalikan secara full, yaitu 300 juta. Melalui studi kasus pada perusahaan fashion muslimah tadi, terlihat perbedaan antara sistem konvensional dan sistem di bank syariah. Di mana pada bank syariah, angsuran bagi hasil itu mengikuti naik turunnya laba usaha nasabah. Kalau di konvensional itu tetap mengikuti suku bunga yang dapat memberatkan si nasabah jika terjadi penurunan laba pada bisnis tersebut. Meskipun sistem ini menuntut transparansi laporan keuangan yang tinggi, musyarakah ini memiliki peran krusial sebagai katalisator ekonomi nasional yang mampu melindungi pelaku usaha dari resiko penyitaan aset saat bisnis lesu. Mungkin sekian dari Nisa, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.